Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok tanggal tua ingin membawakan salah satu program yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen keuangan. Nah, di kelompok kami, kelompok tanggal tua, ada dua wanita cantik yang bernama Mutiara Yuni dengan NIM 2541016 dan Anasti Fitri Ramadhani dengan NIM 254101064. Nah, di program kami ini berjudul Student Finance, di mana kami berdua akan membantu mahasiswa untuk manajemen keuangan sehari-hari. Di sini ada pencatatannya secara lengkap gitu. Nah, untuk memulai programnya, ini kita buat judul programnya dulu. Lanjut, kita bikin user CRT dan kita buat ketetapannya maksimal transaksinya itu adalah 100. Lewat dari 100 programnya akan berhenti gitu. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan record untuk membuat tipe data baru yang bernama transaksi record. Nah, transaksi record ini terdiri dari dua tipe data, string dan real. String buka kurung 10 itu sebagai tipe, string buka kurung siku 50 itu sebagai deskripsi, dan serialnya ini sebagai jumlah. Lalu di variabelnya ini kita bikin array, yang dimana array ini mulai mencakup data dari data pertama sampai ke maksimal transaksi dari si transaksi record yang ini. Nah, selanjutnya ada jumlah transaksi sebagai integer dan total saldonya sebagai real. Nah, lanjut kita masuk ke programnya, program prosedur, di mana dia akan menampilkan menu. Di sini, si programnya ini akan menampilkan menu yang bisa dilihat oleh si usernya nanti. Jangan lupa kita clear screen dulu untuk membersihkan layar. Lalu kita right-line Student Finance, manajemen keuangan harian. Nah, dia di sini bakal menunjukkan saldo saat ini, dan nanti total saldonya ini akan kami buat codingannya di bawah. Nah, lanjut, right-line menu pertama ada tambah transaksi, pemasukan atau pengeluaran. Jadi nanti si user bisa menginputkan dia mau menambahkan transaksi di pemasukan atau di pengeluaran gitu. Lanjut, menu kedua ada tampilkan ringkasan keuangan. Menu ketiganya itu ada keluar program. Nah, di sini kami akan menyuruh si usernya untuk memilih menu antara 1 sampai 3. Lanjut ke prosedur kedua, ada prosedur tambah transaksi. Di mana di tambah transaksi ini kami membuat variabelnya pilih tipe sebagai char, pilihan tipe sebagai char, deskripsi baru sebagai string, jumlah baru sebagai real. Nah, kita mulai programnya. Kita jangan lupa clear screen dulu. Lanjut, jika jumlah transaksi lebih besar dari maksimal transaksi, dan begin right-line error, batas maksimum transaksi telah tercapai. Nah, ini maksudnya jika nanti si usernya ini menginputkan transaksi sebanyak 101 kali, itu si programnya ini bakalan membuat output error, batas maksimumnya sudah tercapai gitu, jadi nggak bisa ditambahin lagi di catatannya. Nah, terus setelah itu kita right-line tambahkan transaksi yang ini ya, yang menu pertama nih. Di menu pertama ini ada tambah transaksi. Dia tuh bakal nge-write tipenya itu pemasukan atau pengeluaran. Pemasukan, si usernya itu bisa mengetikkan huruf P. Dia bakalan langsung masuk ke menu pemasukan. Nah, sedangkan kalau mau menambahkan pengeluaran, transaksi pengeluaran, si usernya itu bisa menginputkan Cika. Nah, setelah itu kita right-line si pilihan tipenya itu. Nah, jika pilihan tipenya itu P, maka dia bakal masuk ke pemasukan kayak yang saya katakan tadi, dan jika dia itu K, dia bakal masuk ke pengeluaran. Else, jika misalnya si usernya ini menginputkan L, M, N, B, ataupun O, dia bakalan menunjukkan membuat output pilihan tidak valid, kembali ke menu utama. Nah, lanjut kita right-line lagi deskripsi transaksi. Setelah menu tambah transaksi tadi, jika si usernya itu sudah menginputkan P atau K, dia bakalan meminta usernya itu menginputkan deskripsi transaksinya. Misalnya, kita akan membuat nama deskripsi transaksinya itu transferan mama atau gaji bulanan gitu. Jadi nanti dia bakalan nge-save-nya itu di deskripsi baru. Nah, lanjut kita right-line. Selanjutnya, setelah kita memasukkan pemasukan atau pengeluaran,
nanti akan dihadapkan dengan menu deskripsi transaksi, setelah itu akan dihadapkan dengan menu jumlah. Nah, jadi si jumlah ini dia bakalan meminta kita memasukkan berapa jumlah rupiah yang sudah kita gunakan atau yang sudah masuk ke dompet kita gitu. Lanjut, jika jumlah baru kurang sama dengan 0, begin write len. Jumlah harus lebih dari 0. Kembali ke menu utama. Jadi ini itu untuk mencegah si usernya itu menginputkan 0 terus-menerus gitu. Lanjut, data transaksi buka kurung jumlah transaksi plus 1 tutup jumlah dikali jumlah transaksi titik 2 sama dengan ABS jumlah baru jumlah transaksi titik 2 sama dengan jumlah transaksi plus 1. Nah, jika data transaksinya ini pemasukan, maka total saldonya itu akan bertambah. Yang di sini total saldo plus data transaksi tadi. Tapi jika tidak, total saldonya ini akan dikurangi si data transaksi tadi. Nah, jika total saldonya kurang dari 0, maka si programnya akan meride peringatan saldo Anda menjadi negatif gitu. Lanjut, dia bakal nge-write lagi, pastikan Anda memantau pengeluaran Anda dengan baik gitu. Lanjut, kita write len, transaksi berhasil ditambahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mutiara Yuni. Di sini bagian saya ada prosedur tampilkan ringkasan. Di sini variabelnya i sebagai integer, kemudian total masuk dan total keluarnya itu dideklarasikan sebagai bilangan real. Di sini mulai clear scan sebagai untuk mematikan layar, kemudian di sini ada write line, ini tuh untuk header judul, ringkasan keuangan. Nah, terus inisialisasi total masuk dan total keluarnya itu sebagai bernilai 0. Kemudian di sini ini tuh untuk mengecek kalau jumlah transaksinya itu 0 atau misal kosong lagi nggak ada, berarti belum ada data transaksi yang tercatat. Nah, program akan mencatat sebagai belum ada transaksi yang tercatat. Nah, kalau misalnya nggak 0 alias ada isinya, berarti program tuh akan nulis header seperti nomor, tipe, jumlah, deskripsi. Nah, lihat seperti itu. Kemudian di sini ada for i1 tuh jumlah transaksi dulu, di sini untuk pengulangan program. Dimana di sini tuh kalau data transaksi tipenya itu pemasukan, berarti dia itu masuknya dibacanya itu jadi total masuk. Nah, total masuknya ini rumusnya seperti ini. Nah, kalau dia bukan, berarti dia itu masuknya ke pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran itu dibaca sebagai total keluar. Nanti itu rumusnya seperti ini. Kemudian di sini ada ini tuh untuk merapikan format. Untuk merapikan format, kemudian di sini ada write line. Ini tuh untuk header nutup aja gitu biar rapi. Kemudian di sini juga bakal dicantumkan ini tuh bakal dicantumkan untuk total pemasukan, total pengeluaran, terus saldo akhir. Saldo akhir itu dibaca oleh total saldo yang tadinya udah dijelaskan. Total saldo itu pakai bilangan real, artinya 2 angka di belakang koma. Jadi kayak bisa berkoma gitu. Kemudian di sini untuk header, kemudian di sini ada write line, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini tuh user itu bisa mengecek, menginput kalau dia tuh misal mau kembali ke maksudnya mengecek transaksi yang lalu, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jadi nggak langsung close gitu kalau dia mau ngecek yang sebelumnya, transaksi yang sebelumnya. Kemudian di sini ada prosedur proses pilihan, di mana pilihannya itu sebagai integer, kemudian lanjutnya itu sebagai boolean. Nah, pilihannya itu untuk nomor pilihannya itu nomor berapa, 1, 2, 3. Nah, kemudian lanjutnya itu sebagai boolean karena dia tuh berfungsi untuk melanjutkan program. Kalau misalnya dia true, berarti dia melanjutkan program. Kemudian di sini ada struktur case pilihan of. Di sini tuh yang pertama itu tambah transaksi, fungsinya itu untuk menambahkan transaksi. Yang kedua itu ada tampilkan ringkasan, ya untuk menampilkan ringkasan transaksi. Nah, kemudian yang ketiga ini tuh untuk penutup ya, bagian penutup. Jadi dia tuh akan nulis terima kasih telah menggunakan Stadium Finance, sampai jumpa. Kalau si lanjutnya ini bernilai
nilai false. Terus kalau enggak, di sini itu ditulis pilihan gak valid, silahkan coba lagi. Kemudian di sini ada pilihan menu integer dan jalan sebagai boolean. Nah, pilihan menunya ini tuh merupakan program utama. Jadi pilihan menu itu dideklarasikan sebagai integer, kemudian jalannya itu sebagai boolean. Di sini jumlah transaksinya itu jadi inisialisasi sebagai 0, kemudian total saldonya itu juga dari 0. Nah, kalau misalnya program jalannya itu bernilai true, berarti programnya itu bisa jalan. Terus ini loop buat menampilkan menu, nanti itu dibaca sebagai pilihan menu, kemudian nanti fungsi abis itu diproses. Jadi pertama itu nanti menunya itu bakalan ditampilkan menu, kemudian nanti ditampilkan pilihan-pilihan menunya, kemudian bakalan diproses, kemudian bakalan jalan. Nah, di sini itu read line yang terakhir itu untuk menutup program. Contoh outputnya itu bakal seperti ini. Nah, di sini ini dia contoh outputnya. Student Finance, sini judul manajemen keuangan harian. Nah, saldo saat ini 0 tambah transaksi. Nah, misal kita akan pilih menu pertama tambah transaksi. Saya input 1, user input 1. Ini kita bisa pilih ini pemasukan apa pengeluaran. Misal kita mau buat pemasukan, jadi kita pilih aja di deskripsi transaksi, misalnya pemasukannya dari mana atau keterangan pemasukannya. Misal saya bikin uang mingguan. Nah, terus ditanya berapa, berarti misal kita bikin nih 500.000. Oke, kemudian enter, terus transaksi berhasil ditambahkan. Terus kita enter lagi, kita lihat satu lagi deh, kita coba input pengeluaran yang kali ini. Yang pertama enter, terus pengeluaran, maaf, terus ada pengeluaran ini, misal kita input K ya sebagai pengeluaran, terus ini deskripsi transaksinya, misal kita buat beli baju, kemudian berapa, misal kita beli baju harganya 150.000. Nah, habis itu coba kita lihat ringkasan keuangannya, jadinya seperti apa. Berarti kita input 2. Nah, berarti di sini bakal langsung ditampilkan nih pemasukannya, pengeluarannya, terus jumlahnya 500.000, pengeluaran 150.000, deskripsinya ada uang mingguan sama beli baju. Total pemasukannya di sini 500.000, pengeluarannya 150.000, berarti saldo akhirnya jadi 350.000. Berarti program ini berjalan. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kita bisa balik lagi nih ke menu utama. Terus kalau kita mau keluar dari program, kita bisa keluar dengan klik nomor 3. Nah, jadi di sini terakhir berarti dia bakalan stop. Makasih untuk menggunakan Student Finance. Sampai jumpa. Sekian dari penjelasan program dari kelompok kami. Saya Anas Fitri Ramadhani dengan Mutiara Yuni pamit undur diri. Terima kasih banyak.